Salam guru hebat. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan, nama saya Suwanto, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara. Fasilitator saya adalah Ibu Rokaini, Sarjana Pendidikan SD, dan pengajar praktik Bapak Ahmad Khairun Nasir, SPD, SD. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Setiap anak unik. Mereka punya kelemahan dan kekurangan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan berpikir, kemampuan literasi pasti berbeda. Disinilah diperlukan guru dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Mereka bisa nyaman saat belajar di kelas maupun di luar kelas. Tentunya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Jadi pembelajaran yang mereka lakukan di kelas, jadi seperti ini kondisi gaya belajar anak-anak sesuai dengan cara mereka masing-masing. Tujuan pembelajaran anak-anak di sekolah, mereka bisa belajar bersama, bermain, tidak hanya di dalam ruangan, tetapi berada di luar ruangan. Pembelajaran anak-anak di kelas maupun berada di luar sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang memberikan keleluasaan pada setiap siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa.
Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi: tujuan pembelajaran jelas, guru mengetahui kebutuhan murid, lingkungan nyaman yang mengundang murid belajar dengan bahagia, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid memperhatikan lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview, dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru, membaca rapot murid di kelas, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, guru dapat memilih salah satu atau ketiga kombinasinya, yaitu yang pertama diferensi konten, 2 diferensiasi proses, 3 diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensi konten. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menuntun standar kurikulum. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain?
modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaborasi, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Saya Suwanto, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara. Terima kasih.